warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabarnya semua? Apakah hari ini sehat? Kita harus tetap bersyukur ya, karena telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali belajar seperti saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Fahyatul Aili, yang kedua Getran Mayanti, dan yang ketiga ada Ivan Ferdian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama dimulai dari pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini merupakan contoh alur dari sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan terakhir anus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ beserta fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Kedua, kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ketiga, lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Keempat, usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Kelima, usus halus. Fungsi utama usus halus yaitu sebagai proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Terakhir, anus. Fungsi utama anus adalah feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Baik, nama kakak Ivan Ferdian. Kakak di sini akan melanjutkan materi dari Kak Royatul Ailinya, dan di sini kita sampai ke materi proses pencernaan makanan. Di materi ini kita akan membahas gimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama di sini, makanan itu masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat organ seperti lidah, gigi, dan kelenjar mulut yang ikut ambil bagian dalam proses ini. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati paring atau persimpangan saluran dari rongga mulut dan kerongkongan. Yang ketiga, setelah melewati paring, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan perismatik. Yang keempat, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi yaitu makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Dan untuk secara mekaniknya, makanan akan diremas di dalam lambung. Setelah dari lambung, makanan akan didorong lagi ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini sari-sari makanan tersebut akan diserap. Yang keenam, dari dalam usus halus tersebut, makanan akan didorong lagi ke usus besar. Nah, fungsinya yaitu untuk menyerap air dan mineral yang terdapat dari sisa makanan. Yang ketujuh, makanan yang sudah dicerna tadi akan dikeluarkan
melalui anus, yaitu berbentuk spesies. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas apa sih yang terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan itu tidak berproses dengan baik. Nah, di sini yang pertama, terganggunya sistem organ pencernaan. Di sini terganggunya sistem organ pencernaan ini diakibatkan karena adanya satu organ yang tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya sistem organ pencernaan itu akan terganggu. Yang kedua, terganggunya metabolisme tubuh. Terganggunya metabolisme tubuh ini diakibatkan karena adanya zat yang diserap atau dicerna tadi oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme. Yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi, yaitu dengan tidak optimalnya metabolisme bekerja, jadi itu mengganggu dari sistem metabolisme tubuh. Sampai pada penghujung materi, yaitu penutup. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mendengarkan materi dari kami, yaitu dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum.